Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Al-Kathiri. Di video ini, gue mau update lagi kabar-kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Ada peluang kita seperti apa, kalau kita seri, kalau kita kalah, skemanya seperti apa, gue akan rincikan di sini. Dan juga ada tentang turnamen terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, Piala AFF. Gue akan sampaikan juga sedikit tentang jadwalnya, kita ketemu siapa, tanggal berapa, mainnya di home atau di away. Gue akan mencoba merincikan di sini. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu kalian ketahui. Tapi sebelumnya, gue minta sama kalian untuk di-like video gue yang lagi nonton. Kalian like, supaya video gue semakin disebar sama YouTube kalau kalian nge-like. Dan juga utamakan sholat dulu. Jadi pause video gue, kalian sholat dulu, setelah sholat baru balik lagi nonton video gue. Gue gak mau menjadi orang yang menghambat kalian untuk melakukan kewajiban itu. Gue gak mau di posisi itu. Jadi tolong buat kalian di kapanpun waktunya, ya utamakan kewajiban kalian dulu. Oke? Gue mau langsung mulai. Jadi sekarang Timnas Indonesia, kita ada di peringkat kedua grup F. Kita sudah dapat 7 poin. Dan terpaut kalau nggak salah sekitar 5 poin sama Irak yang udah dipastikan dia lolos ke fase berikutnya. Di bawah kita ada Vietnam. Vietnam baru punya 3 poin dan ada Filipina. Dia baru punya 1 poin. Gue mau mencoba berhitung-hitung. Jelas kalau misalkan kita menang, ya kita udah pasti lolos. Lawan siapapun, kita lawan Irak kita menang, lawan Filipina kita nggak ngaruh lagi karena kita udah pasti lolos ke fase berikutnya. Kalau misalkan, naudzubillah, lawan Irak kita kalah, lawan Filipina kita menang, ya kita udah pasti lolos ke fase berikutnya. Dan masuk ke Piala Asia yang pasti. Nah, kalau menang, sekarang kalau seri gimana? Kalau kalah gimana? Gue coba, sedikit berhitung-hitung. Kalau di kedua laga lawan Irak dan Filipina kita seri, misalkan kita lawan Irak seri, lawan Filipina kita seri juga. Naudzubillah jangan sampai terjadi, tapi kalau terjadi, sebenarnya kita masih bisa lolos, asal syaratnya Vietnam, dia antara lawan Irak dan Filipina tuh harus kalah juga. Nggak boleh dia menang di dua-duanya. Jadi, entah lawan Filipina mungkin Vietnam masih menang lah ya. Tapi kalau lawan Irak kemungkinan besar dia kalah. Jadi kalau misalkan kita seri, lawan kedua tim ini, terus Vietnamnya dikalahin sama Irak, ya gitu kita sebenarnya masih bisa lolos. Cuman, itu udah bukan kita lagi. Kita nggak bisa lolos selalu mengandalkan pertandingan yang lain gitu. Kita sering kali kayak gitu. Gue pengen kita lolos, Timnas Indonesia lolos ini dengan seharusnya kita lolos, dengan poin yang kita dapat. Bukan dengan pertandingan lain yang entah dia kalah atau gimana. Ya nanti kesannya kita lolosnya nggak maksimal gitu. Nanti takutnya ada suara-suara seperti itu. Oke? Terus kalau Timnas kita kalah lawan Irak, sama Filipina ini agak ribet sedikit memang, tapi Vietnam sama Filipina itu dia syaratnya mereka nggak boleh menang di kedua laga sisa dia. Jadi dua-duanya dia mesti bantai, mesti kalah juga dua-duanya dia. Masih ada peluang, tapi cuman gue nggak mau terlalu memikirkan sejauh itu ya. Gue pengennya ya masa iya sih kita lawan Filipina itu kita nggak bisa menang. Banyak yang komentar dia bilang, "Bang, Filipina juga nggak mau ketinggalan. Dia baru menaturalisasi banyak pemain keturunan yang main di Eropa. Emang orang Filipina itu banyak banget di Eropa. Dia tersebar. Kayaknya lebih tersebar dari kita deh. Tapi yang gue baca ya beritanya kalau pemain-pemain itu sebenarnya pada menolak dipanggil juga. Ada 3 orang yang nolak dipanggil. Ada 1 orang yang dia terkendala masalah paspornya. Dan sisanya itu grade B juga. Nggak bagus-bagus amat dia. Kalau misalkan si Obermeier itu memang dia bagus, ada yang main di Liga 1 Jerman, tapi rata-rata mereka main di Liga 2. Jadi nggak mengkhawatirkan sebenarnya. Nggak mengkhawatirkan untuk lawan Filipina ini. Rasanya, gue sih kemarin sangat amat yakin ya. Nggak tahu realistis apa nggak di mata kalian, tapi gue yakin kalau kita bisa menang di atas 4 angka lawan Filipina. Lawan Vietnam aja kita bisa menang di atas 4 angka, kenapa lawan Filipina enggak gitu. Yang mana kita tahu Filipina itu levelnya kan di bawah Vietnam. Jadi bagi gue sih nggak berlebihan ketika gue bilang kita bisa menang di atas 4 angka. Mudah-mudahan itu terjadi, mudah-mudahan menjadi doa. Oke? Terus sedikit gue menyinggung lagi yang pemindahan jadwal ke sore. Gue pikir alasannya itu benar-benar teknis gitu. Gue bilang nih, oke nih, pindahin jadwal ke sore. Gue bilang canggih juga Sintayong nih. Dia berarti mikirin kalau main sore otomatis jam 8, jam 9 udah kelar semua, udah makan malam, udah mandi, udah istirahat. Berarti nanti ketika kita melawan Filipina itu kondisi pemain kita udah fit. Jadi dipilihlah jadwal sore. Terus di lain sisi jadwal sore juga kan
penumpukan yang ada di stadion. Karena biasanya fans itu datang dari siang, dia main-main di sana, dia makan-makan dulu. Jadi nggak ada penumpukan yang bikin macet wilayah sekitar stadion. Gue mikirnya tadinya ke arah sana. Tapi ternyata muncul alasan dari Coach Nova, bilang di media, gue baca salah satu media, gue lupa medianya apa. Tapi dia bilang, tim analisa kami itu udah menilai kalau memang negara-negara dari Timur Tengah rata-rata kesulitan ketika bermain di waktu yang panas gitu. Ini bagi gue ya mungkin benar juga, kan kita selain panas juga ada kelembapan yang tinggi di negara kita. Di negaranya panas, naudzubillah. Lebih gila lagi panasnya bisa 45, bisa kadang sampai 50 mungkin panasnya. Tapi beda, lu di negara Arab itu panas, dia nggak lembab kok kayak kita. Jadi walaupun panas banget, nggak keringetan. Tapi kalau di kita nggak sebegitunya panas, tapi kita keringetan gitu. Beda memang, iklimnya memang beda. Tapi bagi gue rasanya sih nggak ngaruh-ngaruh amat ya kalau misalkan hanya karena itu terus jadwal mesti dipindahin sore. Harusnya dia mengeluarkan apa statement yang lebih bisa diterima lagi sih. Sebenarnya itu oke, tapi harusnya bisa diterima. Dan itu kan lucu juga sih gue ngeliat ya. Waktu itu ada permasalahan yang membocorkan susunan line up. Tapi ternyata ini bagi gue juga ini membocorkan strategi kita. Kalau misalkan kita menganggap dia akan kewalahan ketika main sore, terus kita bocorin kan ya aneh juga. Jadi aneh bagi gue. Cuma nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi strategi. Apapun caranya harus dilakukan. Tapi ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi strategi yang bagus untuk timnas Indonesia. Oke. Tiket. Masalah tiket, gue sempat protes keras banget. Dan gue sampai saat ini juga masih nggak setuju sama kenaikan itu. Tapi udah terjadi, mau apa lagi. Bahkan gue udah beli tiketnya yang, kalau nggak salah gue beli di belakang gawang. Ternyata katanya ada infonya ada penurunan untuk anggota komunitas. Ya agak sedikit gimana ya, gue mungkin banyak orang yang berpikiran, aduh kenapa jadi beda-beda harganya, padahal kita di posisi yang sama. Mungkin takutnya ada pemikiran seperti itu. Oke. Alasannya apa? Alasannya naikin harga tiket tuh macam-macam. Yang pertama karena sponsor mungkin nggak ada. Yang kedua karena TV juga bayarnya dari hak siar juga belum tinggi-tinggi amat. Dan yang pasti kebutuhan timnas kita ini kan gede banget gitu. Memang itu perlu diakui. Memang semakin besar, benar juga kata Exco itu. Semakin besar timnasnya, semakin besar juga anggaran yang dibutuhkan gitu. Memang benar itu, gue setuju dengan itu. Tapi kalau bisa, karena kondisi keuangan yang nggak lagi hebat-hebat amat untuk PSSI, ya irit-irit aja gitu. Gue nggak meminta irit untuk si pemain. Tentu pemain harus dikasih fasilitas yang terbaik buat dia supaya terjaga kondisinya, mentalnya dan lain-lain supaya terjaga. Tapi para pengurusnya atau rekanan-rekanannya ini kalau misalkan berkunjung ke satu negara, ya mungkin, gue nggak tahu ya. Kalau pilih hotel yang bintang 5 masih oke, cuman jangan yang President Suite dan lain-lain gitu. Jangan yang terlalu mewah-mewahan, itu kan mahal. Dan terbangnya juga pakai biasa aja tiketnya, nggak harus yang business class, first class gitu. Nggak harus sebegitunya gitu. Tapi kalau untuk pemain ya memang harus yang utama, yang paling bagus. Tapi kalau untuk para pengurusnya, ya kalau misalkan ngeluh nggak punya duit, ya irit-irit aja dulu gitu. Nanti kalau duit udah banyak, bebas. Orang kalau punya duit banyak mau ngapain juga sebenarnya bebas-bebas aja. Cuman kalau bisa, yang tadi gue bilang, irit-irit dulu untuk sekarang. Oke? Terus perlu diketahui juga, keuntungannya pun nggak masuk ke pribadi, pastinya. Ini keuntungannya masuk ke organisasi. Jadi jangan ada kecurigaan, waduh ntar duitnya diginiin, duitnya dipakai buat apa. Ya enggak, untuk kepentingan timnas. Termasuk yang tadi gue dibilangin, untuk kepentingan para pengurusnya yang ikut juga berangkat dan mendapatkan fasilitas mungkin yang sama mewahnya gitu. Kalau bisa, jangan terlalu mewah. Nanti mahal. Oke, yang berikutnya apa nih? AFF. Ini adalah turnamen terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi kita akan melaksanakan turnamen itu. Ada sedikit kerugian buat kita. Yang pertama pastinya pemain-pemain yang main di Eropa ini rasanya nggak mungkin bisa gabung ke kita. Pemain yang abroad, yang main di luar negeri juga, pemain lokal kita, kayaknya juga mereka nggak akan bisa gabung. Dan yang akan menjadi permasalahan adalah pemain yang ada di Liga 1. Mungkin kalau strateginya liganya diberhentiin, setelah berhenti pemain diambil, terus Liga dimulai lagi, masih bisa berhasil, mungkin itu akan dilakukan lagi. Cuman kayaknya kalau Liga klub-klub di Indonesia itu akan nurut dan akan menyerahkan pemainnya. Apapun ceritanya, tapi pemain itu pasti diserahkan. Karena dengan intrik-intrik, dengan strategi-strategi G2 yang akan dilaksanakan,
gue rasa klub akan kalah dengan PSSI pastinya. Oke? Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya ini dari jadwal. Nanti gue akan sampaikan jadwal situ. Gue mau kasih tahu kalau kita ada di grup B. Grup B itu kita bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Kalau Laos, Filipina, Myanmar masih oke lah. Vietnam ini akan menjadi lawan berat kita. Karena kalau misalkan kita ketemu Vietnam dengan skuad kita yang kemarin ada, kita masih pede banget. Tapi dengan skuad kita yang dari Liga 1, kita selalu kesulitan lawan dia gitu. Jadi peningkatan kita itu dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan kita. Dan kalau ini pemain nggak ada, justru ini mungkin menjadi pembuktian ya. Menjadi pembuktian kalau level pemain lokal kita udah naik apa belum. Kalau ternyata kita masih bisa menang lawan Vietnam, berarti gila. Dengan kedatangan naturalisasi pemain keturunan, itu menjadikan pemain-pemain lokal kita menjadi lebih bagus. Berarti ada efek positifnya. Itu harus diperhatikan sampai sejeli itu. Oke, yang pasti jadwalnya bakal bentrok dengan Liga, tadi gue udah sampaikan. Terus yang kurang menguntungkan gini, gue akan sampaikan ya. Gue akan sampaikan jadwal pertandingan kayak gini. Sebenarnya tanggal 24 November itu kita akan lawan Myanmar away di sana, di stadion sana, di negaranya. Beres tanggal 24 kita balik ke sini, tanggal 27-nya kita main lagi. Tanggal 27 itu kita akan lawan Laos, itu mainnya di GBK, kemungkinan kalau nggak ada perubahan. 27, 28, 29, 30. Tanggal 30-nya kita udah tanding lagi sama Vietnam di kandangnya. Itu yang gue bilang merugikan kita. Karena laga terpenting kita itu melawan Vietnam, kita kebagian away, dan kita cuma bisa istirahat mungkin praktisnya 2 hari doang. Jadi tanggal 27 selesai, kalau langsung berangkat oke. Tapi kalau besoknya berangkat, berarti di perjalanan, besoknya cuma istirahat sehari, terus besoknya kita masih mesti tanding lagi. Itu bisa merugikan kita dan itu bisa, nggak tahu ya gue kenapa jadwalnya sampai semepet-mepet mepet banget kayak gini gitu. Terus ya udah nggak apa-apa lah, berharap aja kalau misalkan timnas Indonesia bisa rotasinya, yang pasti yang paling penting rotasinya bisa dijalankan sama si Coach Sintayong. Mungkin ketika kita ngelawan yang sebelum lawan Laos, ya biarin lapis 2 aja yang main gitu, dan kita nggak harus lolos di peringkat 1 juga kan. Jadi biarin lawan Laos tim lapis 2 yang main, jadi pas nanti lawan Vietnam, lapis utamanya, tim intinya itu akan bermain dengan kondisi yang fit, sedangkan Vietnamnya mungkin mereka kecapean juga gitu. Jadi ini bisa dijadikan strategi. Malaysia sekarang. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya, kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin nih. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gue gak tau benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue gak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia, debat eranya di medsos, supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang, dia bilang kita bukan, ada yang jawab kayak gini lucu banget. Dia bilang kita bukannya dianggap sombong itu karena di Piala AFF ini infonya menurut mereka kita akan menurunkan lapis kedua. Lapis kedua itu adalah pemain yang ada di Liga 1. Nah, dibilang sombong, nggak terima kan fans kita. Dibilang nggak sombong, itu lapis kedua kita. Itu adalah lapis pertama yang zaman dulu sebenarnya. Berhubung ada pemain-pemain dari Eropa yang datang ke sini, itu mereka menjadi lapis pertama, dan yang dulu lapis pertama menjadi lapis kedua. Sedangkan di Piala AFF ini, dijelasin rapi banget kan. Di Piala AFF ini, nggak bisa main mereka ini. Jadi kita mainin yang bisa dimainin yang dari Liga 1. Nah, itu dulu sebenarnya lapis 1, tapi sekarang disebut jadi lapis 2. Jadi kita nggak ngeremehin AFF sebenarnya. Cuman supporter dari Malaysia ini yang kepanikan sendiri. Jadi seakan-akan kita menganggap AFF nggak ada artinya. Kita menurunkan lapis 2 karena kita sudah berada di level Asia, bukan di ASEAN lagi. Itu menurut mereka. Mungkin kayak gitu. Jadi lucu juga, seru juga di media sosial itu ternyata. Oke? Kayaknya udah beres. Ya udah, lo subscribe aja karena gue akan upload terus. Doain gue supaya gue bisa lebih rajin lagi. Gue kadang suka lagi nyender, nonton TV, suka kadang males gue bikin. Jadi lo doain supaya gue lebih semangat lagi. Dan ya doain buat timnas kita lah. Semoga timnas kita bisa menjalankan semua pertandingan-pertandingannya dengan
dengan lancar. Amin insya Allah. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.